Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ratna. Kabar Bu Ratna? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ada yang mau saya tanya nih. Tumben Bu. Soal apa ya kira-kira? Ini Bu, saya mau tanya masalah budidaya jamur tiram gimana nih Bu? Masalah apa Bu? Apakah tentang budidayanya atau tentang pengolahannya? Ini Bu, saya dengar dekat di binaan Ibu ada budidaya jamur tiramnya ya Bu. Benar Bu. Kalau di wilayah kerja saya itu ada namanya KTH Kulat Dewa. Mereka khusus kegiatannya hanya satu, yaitu membudidaya jamur tiram. Kebetulan Bu, kelompok ini masih tergolong baru, jadi usaha mereka masih sebatas budidaya. Sementara untuk pengolahannya mereka baru mencoba untuk industri rumah tangga untuk dikonsumsi oleh keluarga dan masyarakat sekitar dulu. Sedangkan untuk dipasarkan di mall ataupun di ekspor, mereka belum punya kapasitas sampai di sana Bu. Ini juga salah satu tugas saya untuk bisa memberikan peningkatan kapasitas kepada mereka sehingga mereka bisa lebih tahu bagaimana proses pengolahan yang lebih baik dengan kualitas yang lebih baik pula, sehingga pengolahan jamur tiram ini produknya bisa dihasilkan dengan kualitas yang lebih bagus, yang lebih baik, dengan harga yang sesuai, dan tidak hanya di pasar lokal tetapi juga bisa menembus pasar internasional. Saya juga akan berusaha untuk memberikan motivasi buat para anggota KTH Kulat Dewa supaya mereka mau berbuat lebih, tidak hanya sekedar memproduksi jamur tiram tetapi juga bisa mengolah jamur tiram ini menjadi bahan-bahan ataupun bahan pangan yang siap saji dengan lebih baik lagi. Boleh nggak kita berkunjung ke sana Bu? Pasti boleh lah Bu. Yang penting kan kita membuat jadwal dulu. Kita sepakati dengan KTH-nya kapan mereka bisa menerima kita. Insya Allah dalam waktu dekat ya Bu. Oh ya, saran saya kita ajak juga kepala BKPH Pase dan teman-teman yang lain untuk ikut berkunjung ke sana. Jadi kita bisa rame-rame. Oke, baiklah Bu Ratna. Kalau sudah ada informasi jadwal nanti akan saya sampaikan kepada kelompok di sana. Pasti nanti ada ibu nih. Silakan Bu. Kemarin itu kan Bu, saya kasih tetangga jamur tiram. Itu pas kalinya ada. Gimana sih cara pengelolaan jamur tiram yang baik, yang enak, yang pokoknya yang bisa dimakan lah ya, sama anak-anak, keluarga. Asik nih. Langsung dapat. Kalau Bu Ratna baru tanya bagaimana cara budidayanya, terus ada keinginan kayaknya nih untuk berkunjung ke wilayah binaan saya. Kebetulan kan ada KTH Kulat Dewa namanya. Mereka itu kan memproduksi jamur tiram. Nah, jangan-jangan Bu Eti juga itu dapatnya dari mereka ya? Ada tetangga saya Mungkin juga juga ya. ya. Oke. Jadi kalau untuk pengolahan itu sebenarnya simpel. Satu macam jamur tiram itu bisa dibuatkan berbagai macam olahan. Misal untuk penganan keluarga itu bisa kita buatkan berupa nugget, ya kan? Itu kan nugget bisa kita simpan lama kalau di freezer kan, berupa frozen gitu kan. Terus bisa juga kita buatkan crispy. Nah, kalau crispy ini lebih tahan lama lagi.
Jadi ada sebuah perusahaan itu yang sudah memproduksi whisky jamur dan sudah diekspor. Ini saya rasa juga sebuah terobosan baru ya. Kemudian bisa juga kita olah sebagai bakso ya. Jadi bakso itu bisa kita tambahkan daging, bisa juga kita tambahkan ayam ya. Tergantung selera. Berapa pernah coba nggak? Belum ya. Kemudian bisa juga di bawah ya itu juga kayak bawang proposan baru ya. Kalau biasanya kan ibu-ibu tuh belum kepikiran mungkin untuk buat kue bawang untuk lebaran ya, atau untuk cemilan sehari-hari. Tapi ternyata kalau misalnya kita tambahkan jamur tiram sebagai salah satu bahan pembuatan kue bawang, itu rasanya bagus banget. Bisa dicoba nanti. Kalau ibu udah minat boleh saya bagikan jadi selain itu bisa juga Bu Etri itu membuat kebab dari jamur. Jadi sangat menarik ya. sama sampingan. Oh ya, kalau misalnya mau buat usaha sampingan boleh. Saya juga bersedia untuk membantu memasarkan ya teman-teman yang kebetulan teman-teman. Bu, ada Bu. Ini yang saya bawa tadi. Setengah kilo ya Bu ya? Iya. Berapa Bu? Kayak biasa. Udah tahu cara olahnya kan? Ya, kayak biasa ya. Iya. Makasih Bu. Pas kali Ibu ada janji sama kita. Janjinya ada buah jamur. Ada nih Pak. Ada dari Pak Rahman. Alhamdulillah sudah dapat jamurnya. Masih banyak persediaan Bu. Oh, masih banyak setiap hari ada. Alhamdulillah kita mau pesan 2 hari sekali. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Rahman ya yang rezeki kelompok tani. Mudah-mudahan berkah ya Pak ya. Sudah tahu cara mengolahnya Pak? Kita belum tahu nih cara mengolahnya. Belum tahu Pak. Belum tahu persis. Mungkin Pak bisa nanti Pak mengolah sebagai apa? Buat bakso, buat nugget, crispy, kemudian buat sate, buat kue bawang, terus buat yang lain-lain banyak lah. Bisa diolah Pak. Nanti kalau misalnya Pak mau bisa saya kirimkan resepnya. Alhamdulillah. Ya, saya WA aja nanti saya jadi, boleh Pak ya? Kita cuma biasa buat dengan mie, tambah dengan jam lagi. Ya, itu juga sangat bagus Pak. Ya, ya. Sahabat sekalian, kali ini kita membahas tentang budidaya jamur tiram. Jamur tiram dalam bahasa Latin disebut Pleurotus austratus yang merupakan salah satu jenis hasil hutan bukan kayu atau disingkat dengan HHBK. Jamur ini juga disebut dengan jamur kayu karena diproduksi dengan menggunakan media serbuk gergajian, log, ataupun kayu bulat yang diperoleh dari hasil limbah di sawmill. Jenis kayu yang digunakan sebagai media dianjurkan adalah jenis kayu yang lembut seperti jabon dan semon, dimaksudkan untuk terjadinya pelapukan agar lebih cepat. Sementara jenis kayu keras tidak dianjurkan karena dapat berdampak pada lambatnya proses pelapukan kayu. Media tersebut antara lain marbo, kruing, jenis meranti, dan beberapa jenis kayu keras. Sedangkan
jenis kayu bergetah seperti karet dan pinus sangat tidak dianjurkan juga karena dapat menghambat proses penumbuhan miselium. Proses budidayanya sangat sederhana, bisa dilakukan dengan pembelian backlog, hanya membutuhkan rumah kumbung sebagai tempat penanaman dan rak-rak untuk menyusun backlog di dalam kumbung jamur tiram. Rumah kumbung dapat dibuat dengan menggunakan kayu berdinding paran dan beratapkan daun. Setelah miselium mencapai 100%, kurang lebih 2 minggu kemudian, jamur pun muncul, tumbuh di bagian backlog. Setelah 2 hari, jamur siap untuk dipanen. Pengolahan jamur tiram bisa dibuat berbagai macam makanan, dari crispy jamur, nugget jamur, bakso goreng jamur, bakso tahu jamur, kebab jamur tiram, sop jamur, dan bahkan bisa juga diolah menjadi sate jamur, abon jamur tiram, dan cemilan ringan seperti kue bawang jamur tiram. Mudah dipasarkan baik di kantor, sekolah, rumah sakit, maupun di hotel. Diminati oleh semua kalangan usia, baik yang muda maupun yang sudah dewasa, serta yang lanjut usianya. Terutama bagi mereka yang sadar akan makanan sehat, pola hidup sehat, dan sangat berkhasiat bagi tubuh mereka untuk mencapai vitalitas dan kesehatan. Itu semua didapat dalam bahan pangan jamur tiram yang natural dan higienis. Banyaknya kemudahan dalam budidaya jamur tiram telah menginisiasi anak muda sebagai pelaku jamur ataupun sebagai petani jamur tiram. Para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Dewantara bermetamorfosa menjadi kelompok tani hutan Kulat Dewa. Berjuang keras untuk mewujudkan mimpinya dan menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak muda yang ada di sekelilingnya. Dengan teknologi dan inovasi sederhana telah membantu untuk meningkatkan perekonomian keluarga, anggota KTH, dan masyarakat sekitarnya. Dengan bermodalkan dana CSR dari PT Pupuk Iskandar Muda, telah mengantarkan mimpi anak-anak muda ini menjadi nyata. Desa Utin Gelinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Mari kita coba.